Oke guys, kita bahas apa lagi ini? Tadi masalah untuk membangkitkan potensi diri ya. Sebenarnya penyakitnya kita nih ya, laki-laki itu ya, punya imajinasi yang sangat tinggi. Ya, lain dengan perempuan tuh lain tuh. Ya namanya manusia kan diciptakan sesuai dengan kodratnya ya. Laki-laki dan perempuan ya, kita bukan membedakan perempuan dan laki-laki sih ya. Ya semuanya punya potensi yang sama, cuman dalam menurut saya nih ya, laki-laki itu punya keinginan yang sangat tinggi gitu. Jadi laki-laki itu suka berimajinasi gitu. Jangkauan pikirnya tuh lebih panjang gitu ya. Lah kebanyakan anak-anak muda itu kalau punya keinginan gitu ya, itu masih kadang-kadang perlu dibangkitkan gitu. Keinginan mereka itu di istilahnya itu diajak untuk mewujudkan gitu. Contohnya apa ya? Kebanyakan kita nih ya, kebanyakan laki-laki itu kan ingin usaha sendiri gitu ya, nggak kerja di tempat pabrik misalkan gitu ya. Biasanya emang laki-laki suka bekerja sendiri gitu, tapi kebanyakan kita selalu ragu-ragu untuk mulainya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan kita belum siap, tapi keinginannya tuh terus meningkat, terus berkeinginan. Tapi untuk melakukannya itu perlu banyak teori, kayak seperti banyak pertimbangan dan macam-macam itu loh untuk mulainya itu. Makanya kita orang tua itu ya, kita selalu mengajak gitu, ayo wujudkan keinginanmu gitu. Mungkin caranya kalau kamu kumpulin, mungkin caranya seperti ini gitu. Ayo kita lakukan kayak gitu. Manusia itu sebenarnya punya potensi yang sama sebenarnya gitu. Kemudian kalau misalkan kita sudah melakukan sesuatu gitu kan, kalau kita sudah melakukan sesuatu itu, yang kamu pikirkan itu jangan hasilnya guys, karena hasilnya itu sebenarnya manusia itu sudah ditentukan gitu. Iya benar, itu sudah ditentukan hasilnya rezekinya itu loh guys ya, itu kan sudah ditentukan gitu loh manusia. Dan rezeki itu sebenarnya tidak hanya berupa uang loh guys. Kalau masalah materi itu sebenarnya rezeki yang relatif gitu. Kita ke banyak penghasilan kan ya, uang kita yang kita terima setiap bulan itu kan banyak gitu ya, misalkan 10 juta gitu ya, itu belum tentu itu rezekimu itu banyak gitu. Jadi itu karena rezeki itu kan tidak dilihat hanya dengan uang. Mungkin rezeki kesehatan, rezeki yang lain-lain gitu, itu semua rezeki guys. Soalnya apa ya, kalau misalkan kamu dapat penghasilan sebulan 10 juta gitu ya, kemudian ada temanmu lagi ya mungkin di satu kantor gitu ya, dimana penghasilan cuma 2 juta gitu sebulan ya gitu. Coba mereka bekerja juga sama seperti kamu kan, masuk pagi pulang sore gitu, sama kan. Mereka bisa kerja kan, bisa hidup maksudnya, bisa hidup gitu ya. Berarti kan rezeki 2 juta sama rezeki
10 juta itu kan sebenarnya sama aja. Iya, sama aja. Sama-sama kita punya, kita hidup gitu. Nah, cuman masalahnya kadang kalau kita udah punya gaji lebih besar gitu ya, 10 juta gitu ya, kemudian dibanding temanmu sama teman kantor gitu ya, mungkin dia bagian office boy gitu ya, udah gajinya 2 juta gitu ya, kemudian eh, dalam dalam pergaulan kita itu udah deket dia itu seolah-olah wah aku lebih gitu ya dari dia gitu ya. Gaji lebih besar kok, dia cuma 2 juta, aku 10 juta, kedudukan juga enak kok di sini daripada dia gitu kan. Ya jangan gitu guys, masalahnya apa ya, karena rezekimu itu 10 juta sama dia 2 juta itu belum tentu lebih besar kamu loh guys, belum tentu loh. Mungkin ya kamu gaji 10 juta gitu ya, kemudian temanmu itu gaji 2 juta gitu ya, mungkin kamu bisa makan setiap hari, makan di restoran atau ya makan yang bergizi gitu kali ya gitu ya. Kemudian teman itu dengan gaji 2 juta ya, makannya itu kadang ya sekali sehari kali ya, karena mungkin dengan 2 juta itu dia harus makan sehari sekali gitu ya, tapi dia sehat aja gitu guys ya kan. Dia katanya dia misalkan sama masuknya itu sama dengan kamu kan, masuk pagi keluar sore gitu kan sama, aktivitasnya juga dia mungkin lebih banyak aktivitas fisik ya, lebih capek gitu kali ya, tapi dia merasa sehat kan ya. Dan kamu yang mana dengan gaji 10 juta itu kamu makan enak setiap hari sampai 3 kali gitu ya, sama-sama dia sama kamu itu sama-sama punya kemampuan yang sama dalam hal fisik ya. Ya bisa dikatakan rezekinya kan sama gitu ya. Kemudian satu lagi terus apalagi yang 2 juta tadi itu, temanmu yang gajinya 2 juta itu masih ada selisih yang mesti ditabung gitu. Kemudian kamu dengan gaji 10 juta itu sama sekali tidak ada selisih untuk ditabung kan, jadi rezekinya itu lebih, gajimu itu sebenarnya enggak rezekimu lebih banyak gitu daripada temanmu yang gajinya 2 juta, karena temanmu tadi yang gaji 2 juta itu bisa nabung ya kan, tapi kamu yang gaji 10 juta gak bisa nabung ya, mungkin bisa jadi kamu lebih banyak utangnya gitu kali ya, karena kebanyakan kalau gaji 10 juta atau dikatakan sebagai kaum mendang-mending gitu ya, dimana kamu lebih banyak konsumtif gitu ya, jadi lebih banyak tanggungan gitu, lebih banyak keinginan daripada apa yang gak bisa kamu penuhi gitu. Kita udah keluar kota Solo ini guys. Tadi kota Solo itu batasnya tadi jembatan itu lagi loh ya. Ini kita masuk kota itu kali ya. Karanganyar, sorry guys, Karanganyar nih guys. Bukan kota sih, kabupaten ya, Kabupaten Karanganyar. Kalau Solo itu kan kota ya, kota bukan kabupaten ya. Oke, kita masuk ke Karanganyar, lagi kita akan masuk ke Kabupaten Sragen. Kita bicara apa lagi nih guys? Ya pengalaman pribadi gitu ya.
dari seorang pekerja. Saya ini mulai dari proses sekolah itu sudah bekerja, guys. Sampai saat ini juga bekerja di proyek gitu ya. Banyak bidang yang jadi tugas saya itu gak cuma di satu posisi gitu loh, guys. Jadi kalau pindah proyek ya kadang pindah bidang pekerjaannya, bidang ilmu, bidang ya gitu ya, bidang pekerjaannya gitu. Jadi pada waktu aku selesai sekolah dulu itu kerjaku di bidang IT gitu ya, bidang pemrograman komputer gitu ya. Jadi kerja di proyek Telkom. Waktu itu Telkom masih pakai kabel ya, pakai kabel tembaga itu, dari kabel telepon itu loh, guys. Dari zaman dulu tahun 90-an ya, 92, 93 gitu. Jadi kalau komputer itu Windows tidak ada sih. Windowsnya itu versi Windows versi 3 ya. Windows versi 3 loh, guys. Windows versi 3. Pemrograman waktu itu lebih banyak pakai DOS ya. Jadi bukan pakai Windows, pakai DOS. Kalau pakai Windows itu zaman dulu tempat penyimpanannya itu sangat apa ya, gak sebesar sekarang gitu loh. Harddisk saja ya, zaman dulu itu harddisk satu giga itu sudah gede loh, guys. Zaman dulu ya 1 giga itu sudah gede, guys. Mahal loh dulu itu. Jadi hari kebanyakan ya di bawah 1 giga ya, paling 500 mega gitu, 850 mega itu, guys. Jadi kalau pakai video itu jadi gede itu paling-palingnya. Jadi banyak kan pakai Windows, pakai DOS itu kan teks ya, bukan maksudnya itu enggak bisa lah ya, penyimpanan itu kan bentuk karakter gitu ya. Tapi kalau Windows itu banyak kan grafik gitu, grafis gitu. Jadi lebih banyak tempat untuk kebutuhan penyimpanan itu lebih banyak. Jadi kalau kita buat program itu ya programnya berubah, dasarnya DOS. Ya waktu dulu kalau pemrogramannya itu bisa masalah teknis gitu ya, bidang teknis yang aku kerjakan gitu, ya aku pakai program Pascal itu dulu namanya. Tapi kalau misalkan programnya aku kerjakan itu bidang pengolahan data gitu ya, aku biasanya pakai Fox Pro waktu itu. Fox Pro itu juga dasarnya DOS ya, bukan Windows. Jadi kalau buat program itu ya mulai program prosedur yang paling sederhana sampai yang paling rumit itu kita tulis sendiri, guys. Nah, seperti sekarang kan tinggal ambil aja modul-modul itu kan. Malah sekarang ada AI ya. AI atau artificial intelligence itu ya.
Yang mana kita tinggal tinggal minta aja udah sudah dibuatin ini programnya. Lebih enak lah ya sekarang ya. Cuman waktu aku kerja pertama itu ya bener sih bagian pemrograman ya, tapi karena proyek yang aku kerja di situ itu sebenarnya bukan pemrograman sih yang dibutuhkan di situ sebenarnya. Jadi akhirnya ya ilmu pemrograman saya itu jadi kurang dipakai itu guys. Jadi lebih banyak ke eh, operator apa ya, kayak misalkan Excel gitu loh ya. Kalau zaman dulu Excel itu sebenarnya sudah ada sih, Excel versi 4,3 dia, maksudnya Office versi 4,3 waktu itu, Windows 3 saya pakai itu guys. Cuman ya komputernya tuh loh masih 486. Dulu kita punya Pentium itu waktu itu masih belum ada guys, mungkin masih Pentium 1 kali ya. Cuma ini banyak kan ya pakai 486 dari ini komputernya. Ya kembali lagi tadi sudah pemrogramer ya, sudah programmer kan di tempat kerja saya itu kan sebenarnya nggak banyak, nggak butuh programmer sebetulnya sih ya, lebih banyak ke pekerjaan operator gitu ya, pekerjaan rekap laporan gitu ya, dan kita sajikan laporan itu dalam bentuk tabel-tabel gitu loh guys ya. Makanya yang banyak kita pakai waktu itu ya Excel gitu. Itu seandainya kalau saya nggak mau belajar gitu ya, dalam artian kita nggak terima data dari lapangan gitu ya, dari para atasan kita gitu ya, ya kita nggak bisa maju kan kita hanya ikut data aja kan. Hanya waktu itu agar saya bisa nambah ilmu gitu ya, jadi tugas pengumpulan data itu aku belajar guys. Aku minta jadi bos saya itu yang mengerjakan itu coba tak kerjakan aja pak gitu, karena cuma ngitung-ngitung gini aku bisa lah gitu kan, tapi ajarin dulu dong gitu. Kayak gitu deh. Jadi di tempat kerja itu juga jangan sampai monoton lah ya. Ya walaupun nanti kita dapat tugas lebih banyak, tapi ilmu yang kamu peroleh itu lebih banyak, pasti akan bermanfaat untuk yang pekerjaan nanti. Kalau di luar, kalau misalkan kamu udah keluar gitu ya dari pekerjaan tadi, dari perusahaan itu ke perusahaan baru itu sudah ilmu sudah terupgrade gitu loh. Ilmu itu sudah jadi kadang yang tadinya sebagai operator bisa jadi seorang supervisor gitu loh maksud saya gitu guys. Jadi jangan sampai kalau kita bekerja di perusahaan itu rasanya monoton gitu ya, apa yang tugas yang kamu akan selesaikan itu kamu sudah merasa puas gitu ya, dan nggak mau melakukan pekerjaan lain gitu. Karena dia sedang di luar tanggung jawabmu. Soalnya itu ya boleh-boleh sah-sah aja sih ya, ya baik-baik aja sih, tapi ya kamu gak akan update ilmu gitu, gak punya update skill gitu kan ya gitu deh.
Jadi istilahnya itu jangan sampai ya, kalau kamu ingin upgrade ilmu, upgrade kemampuan, upgrade skill, jangan sampai terlalu apa ya, istilahnya itu kalau misalkan ada job baru kemudian kamu mesti hargai dengan kenaikan gaji gitu ya. Udah jangan sampai menuntut gitu ya. Rezeki itu kan saya tidak ada ngatur gitu aja. Tapi kalau kemampuan dirimu sebenarnya itu ya lebih banyak ke kamu deh ya. Lebih banyak ke kamu sendiri sih, menurut saya. Kamu ingin lebih maju apa enggak? Oke, saya udah banyak ngomong, capek nih. Oke, kita sambung lagi aja. Tadi bicara mengenai kalau kita bekerja ya, itu jangan sampai istilahnya itu job dirimu, kalau bukan job dirimu kamu nggak mau mengerjakan itu jangan sampai ya gitu ya. Itu bener sih, tapi ya menurut saya itu job deskripsi itu kan hanya sebagai ini apa istilahnya itu tugas utama gitu kali ya, tugas utama kamu gitu ya. Tapi bukan berarti kita itu tertutup untuk melakukan pekerjaan yang di luar job deskripsinya gitu. Itu menurut aku sih. Jadi kebanyakan teman-teman sih, orang-orang itu kalau bukan job deskripsi itu nggak mau terlibat gitu ya. Nah, itu kalau di pekerja itu ya oke aja, tapi kayaknya sih menurut saya sih ya kurang abdul. Menurut saya itu rugi di kamu sendiri gitu loh. Dan kadang-kadang kita tuh butuh teman ya, dimana teman itu punya job sendiri juga gitu kan. Kemudian kalau lagi saya itu kalau membantu dia tuh nggak bisa gitu ya, seolah kita nggak boleh membantu dia gitu kan. Ya kalau memang dia butuh bantuan ya sebaiknya ya kamu bantu lah gitu. Itu menambah erat hubungan kamu nanti sama teman-teman kamu. Ya itu pun kalau diizinkan sama bosmu lah ya. Tapi kalau misalkan bosmu tak mengizinkan ya jangan lah. Tapi saya pikir kalau bos itu ya nggak seperti itu dah. Kalau memang dia yang kamu bisa membantu teman kamu yang berhalangan ya pasti bosmu gak keberatan. Kan nggak mungkin mau bidang bisnis yang manu tadi yang berhalangan itu nggak ada yang ngerjain gitu kan. Bisa jadi perusahaan itu jadi macet gitu kan. Jadi alur proses dari perusahaan jadi macet gitu kan. Gitu guys.